Shalom dan salam serta buat kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini, Rabu tanggal 20 April 2022, tertulis di Yohanes pasal 14 ayat ke-16. Demikian isinya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kenyataan di dalam kehidupan ini, bila kita atau bila seseorang ditinggal oleh yang dia kasihi, atau yang dicintai, atau yang mencintainya, tentu semangat dalam kehidupan ini boleh menurun. Atau katakan ketika kita berpisah dengan yang kita cintai atau yang mencintai kita, yang kita harapkan dalam hal boleh membuat kita untuk tenang, maka perpisahan tersebut akan mengurangi, bahkan menghilangkan semangat hidup kita masing-masing. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dalam hal misinya, yaitu penyelamatan umat manusia, Dia akan memasuki tahapan akhir dalam hal pembebasan manusia dari dosa dan kuasa dosa. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya agar mereka jangan gelisah, sebab Dia akan melanjutkan atau melaksanakan tugas, yaitu tugas penyelamatan manusia. Kebersamaan mereka sejak dipilih para muridnya sampai dengan masuknya Yesus kepada tugas penyelamatannya, kurang lebih 3 tahun, itulah yang membuat para murid gelisah. Tentu memiliki semangat yang berkurang akan melakukan tugas-tugas dalam hal mengikut Kristus. Tentu Yesus mengetahui hal itu. Tentu Yesus juga menyadari keterbatasan manusia dalam hal mengemban tugas. Yesus yang berpesan, yang mengingatkan supaya mereka jangan gelisah, jangan takut. Bahkan Dia mengingatkan mereka, Dia akan memohon kepada Allah Bapa agar Allah Bapa mengirim atau memberikan seorang penolong yang menemani, yang menyertai para muridnya untuk selama-lamanya. Itu adalah tanda keberpihakan, itu adalah tanda kepedulian Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan lagi hanya murid yang menerima pesan ini, tetapi kita semuanya adalah pribadi atau kelompok yang telah menerima pesan Yesus. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa tugasnya akan melaksanakan pembebasan manusia dari dosa. Yesus akan mengutus seorang penolong, tentu itu adalah Roh Kudus, agar Roh Kuduslah yang menyertai. Maka perpisahan antara murid dengan Yesus itu bukan perpisahan yang memutus hubungan, tetapi adalah untuk merubah cara, sebab Yesus menjanjikan bahwa yang akan diutus kepada mereka adalah yang menemani, yang menyertai mereka sampai selama-lamanya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itulah
kita yang menerima pesan Yesus di dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Kita boleh merasakan seolah-olah ditinggal oleh mereka-mereka yang selama ini mendukung kita, yang menemani kita, yang bersama-sama dengan kita. Ketika kita mungkin merasa terasing di dunia ini, di dalam perjalanan hidup kita, itu bukan hanya ditinggal oleh yang kita kasihi, tetapi karena keadaan hidup yang boleh kita alami, sehingga perasaan kita seolah-olah terasing. Yesus mengatakan dia akan mengutus seorang penolong untuk menyertai kita. Yesus adalah Yesus yang menyertai kita dengan Roh Penolong yang akan dia utus, yang dia mohon kepada Allah. Oleh sebab itu, marilah dalam hal melanjutkan tugas-tugas kita hari ini, biarlah penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita, agar kita memiliki semangat, agar kita memiliki tujuan hidup sebagaimana yang Tuhan janjikan untuk dia berikan kepada kita masing-masing. Selamat untuk melanjutkan tugas-tugasnya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kami, yang memampukan kami untuk melihat dan menggerakkan langkah kami kepada tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Ialah firman-Mu yang kami dengar saat ini. Itulah yang memotivasi kami, memberikan harapan dan semangat hidup bagi kami masing-masing untuk boleh melakukan tugas-tugas kami hari ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Horas.